YouTuber yang paling kece sejagat raya. Apa kabar kalian semuanya? Sekarang selamat tahun baru 2022 dan selamat merayakan Natal buat teman-teman yang merayakan. Agak telat tapi ya masih awal tahun, is okay. Aku mau bahas sekarang mumpung awal tahun, yaitu menyambut tahun 2022 dengan vibrasi yang lebih baik, dengan semangat yang luar biasa. Mumpung masih awal tahun, aku mau memberikan energi positif, spirit yang positif gitu ya, karena kita sudah melewati beberapa tahun terakhir dengan aduh ya, kita tahu lah ya, nggak usah disebutkan, banyak yang terpuruk, banyak yang terkena imbasnya, baik ekonomi, psikis, mental, segala macam. Dan saatnya sekarang tahun 2022 kita mulai dengan semangat baru, iya gak sih? Oke, anyway, gue mau mengajak teman-teman, ya ini mungkin pro and kontra untuk membuat resolusi di tahun 2022. Plusnya apa, minusnya apa, ini sepengalaman gue gitu ya. Gue bukan psikolog atau coach, life coach yang ahli atau gimana, tapi aku mau mengajak teman-teman semua untuk lebih positif memandang sesuatu gitu kan ya di tahun 2022 ini. Biar jadi kalian tahu nggak sih, kalau kita memandang atau mengawali tahun 2022 dengan rasa yang optimis, gua rasa segala sesuatu yang optimis dan yang baik akan datang menghampiri kita. Karena gue percaya energi attract energi gitu. Iya begitu ya saudara-saudara gitu ya. Jadi kalau lo yakini lu moodnya bagus, dan gua rasa segala sesuatu yang baik akan datang pada lo. Karena gini deh, logikanya, pernah gak sih lo kalau mengawali sebuah hari, misalnya lo bangun kesiangan, terus pagi-pagi ribut udah sama suami atau sama pasangan lo, terus di jalan macet, gila gue udah telat pakai cara macet, meeting terlambat gitu, terus sampai kantor dimarahin bos, atau ada aja sesuatu kayak hari lo tuh runyem banget tuh sepanjang hari. Kenapa? Pernah kan kayak ngalamin kayak gitu? Kalau gue sih pernah gitu. Kayak ya tadi gue bilang, energi attract energi. Karena lo udah mengawali segala sesuatu dengan lo berantem gitu. Berantem kan kayak moodnya jelek, energinya nggak negatif gitu kan ya. Terus datang bertubi-tubi, kayak datang terus. Nah itu dia, jangan guys, jangan. Jadi kita mengawali hari dengan happy. Itu yang selalu gue bilang sama laki gue, jangan berantem kalau pagi, karena gue nggak mau hari gue sepanjang hari nanti bakalan runyem gitu kan ya. Jadi gue menghindari berantem pagi hari, malam hari aja. Oke guys, jadi gue sudah bikin resolusi di tahun 2022 gitu ya. Apa yang lo inginin gitu ya. Tapi gue mau berbagi tips sedikit gitu. Mungkin teman-teman banyak dengar law of attraction, manifestasi lah, segala macam. Gue bukan ahli daripada itu. Gue hanya men-sharingkan yang mana yang gue rasa ini positif dan baik kalau misalnya kita lakuin gitu. Oke, resolusi. Kenapa gue bikin resolusi di awal tahun sebagai acuan di tahun 2022 ini, hidup gue mau seperti apa yang gue impikan gitu kan ya, apa yang gue tuju gitu, apa yang harapan di tahun 2022 ini gitu. Gue bikin semuanya gitu ya. Gue tulis. Kalau misalnya teman-teman pengen tahun 2022 ini gue pengen punya tabungan, misalnya gue pengen punya tabungan 100 juta gitu. Tulislah tahun 2022 gue gitu punya tabungan 100 juta gitu. Jadi jangan dibilang tahun 2022 gue kepengen punya duit 100 juta, atau gue ingin punya duit 100 juta. Jangan ingin atau pengen, tapi lu udah amini, udah gue semangat banget. Lu udah amini, lu udah yakini kalau lu sudah mendapatkannya. Jadi lu ngeklaim hal itu gitu. Jadi ditulis tahun 2022 gue punya rekening di bank sebesar 100 juta. Tahun 2022 kalau yang mau punya anak, gue hamil. Hamilnya sehat, gue meyakini semuanya lancar gitu. Jadi apa yang lo tulis adalah bentuknya bukan kepengen, tapi yang lo tulis adalah segala sesuatu yang lu amini, lu
udah punya gitu. Paham gak sih? Jadi resolusi yang gue buat seperti itu. Lo tulis, boleh taruh di amplop, boleh taruh di buku, boleh taruh di belakang handphone lo, tapi lo tulis pakai kertas, pakai pulpen di kertas. Kenapa nggak pakai handphone aja? Karena ketika lo menulis, lo bisa mengakses alam bawah sadar lo, otak kanan kiri lo bekerja. Jadi gue nggak akan bahas secara panjang lagi guys kalau gue bahas akan hal itu. Tapi kalau kalian tertarik, boleh komen di bawah. Kenapa gue, Elva Saragi, ujuk-ujuk datang kali ini ngomongin resolusi manifestasi alam bawah sadar. Karena sesungguhnya gue udah tertarik dengan hal ini sejak beberapa tahun lalu, dan gue lebih tertarik lagi sekarang gitu ya. Dan di tahun 2022 ini gue pengen mempunyai image yang baru. Jadi gue bukan lagi hanya seorang YouTuber ibu dan anak yang paling kece, tapi gue adalah YouTuber yang paling kece sejagat raya. Karena kalau gue kotakkan ibu dan anak, kayaknya bapak-bapak nggak boleh nonton gue. Dan segmen gue sekarang udah mulai melebar. Banyak anak-anak muda yang nonton, mampir ke channel gue, baik itu nonton tentang mental health, tentang anxiety disorder, psikosomatis, dan juga investasi gitu ya. Jadi gue tetap akan menjadi YouTuber ibu dan anak. Gue akan tetap bahas parenting, tapi anak gue juga udah mulai beranjak dewasa. Anakku umurnya 4 tahun sebentar lagi. Dan bukannya tidak begitu banyak lagi yang bisa gue share, tapi gue mau share banyak hal. Tentunya tentang lifestyle, investasi, kehidupan spiritual, terus kemudian juga relationship, baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, toxic relationship gue akan bahas. Begitu juga gue akan bahas tentang sex life, karena banyak banget orang-orang yang datang ke gue kayak suaminya bermasalah, atau istrinya nggak mau diajak main, ataupun istri-istri yang tidak pernah merasakan orgasme. Sayang sekali bukan? Gitu, bukannya gue ahli orgasme, tapi maksud gue ini suatu hal yang tabu yang kadang orang nggak berani sharing atau nggak berani mengakui, atau istri-istri nggak bisa share ke suaminya. Gue akan bahas semua di channel gue ini. Jadi biar feel fresh gitu, punya rebranding yang baru. Elva tampil lebih mature, lebih mature dan lebih menggrab semua tema gitu ya, bisa gue bahas di sini gitu. Jadi di awal tahun 2022 ini aku mau ngajak teman-teman untuk bikin resolusi. Mungkin banyak yang bilang, iya tapi kalau gue bikin resolusi nanti di endingnya gue bakal menyesal. Ini negatifnya gitu ya, menyesal karena lu tidak mencapai apa semua yang lo tulisin gitu. Nggak jadi ngerasa ngapain bikin, orang nggak kecapek gitu. Jadi lo udah udah kerekam tuh di alam bawah sadar lo tuh, di otak lo, kalau nggak usah bikin resolusi karena kalau gue bikin percuma, nggak akan tercapai gitu. Jadi itu yang ngeblok segala sesuatu datang kepada lu. Tadi makanya gue bilang jangan bikin resolusi kalau gue ingin ini, tapi lu udah klaim kalau itu adalah milik lu guys. Jadi sesimpel kayak lo ambil pulpen, kertas, lo tulis tahun 2022 Elva Saragi memiliki Porsche. Tahun 2022 Elva Saragi punya portofolio saham 1M gitu. Lu kayak present gitu timbangannya saat ini gitu. Kalau tahun 2022 Elva Saragi timbangan gue 50 kilo. Gitu. Jadi itu ya, di alam bawah sadar lo kerekam tahun 2022 timbangan gue 50 kilo. So pasti gue harus diet yang sehat, gue harus olahraga karena timbangan gue 50 kilo gitu ya. Tapi kalau cuma lo angan-angan tahun 2022 semoga gue kurus, ya semoga aja terus ya. Kalau kurus syukur, nggak kurus ya udah. Paham kan maksud gue? Jadi apa kata-kata itu mengebangun lo, bener. Lu pemilihan katanya yang bener supaya apa? Supaya kerekam di otak lo, dan itu otak lo tuh kayak mengarahkan badan. Nanti gue akan bahas lebih panjang masalah alam bawah sadar dan alam sadar. Ini gue pernah bahas di video gue hypnobirthing sepintas. Kalau nih gue ngomong sama kalian, ini adalah sadar gue, alam sadar gue, yang mana alam sadar gue ini 12% aja. 12%. Alam bawah sadar kita itu 88%.
Lu bayangin, kalau dengan 12% aja orang itu bisa jadi sarjana, bisa jadi master, bisa jadi dokter, bisa jadi profesor. Apabila lu mengaktifkan 88% alam bawah sadar lu bayangin lu bisa jadi apa gitu. Gue nggak akan bahas terlalu jauh karena ilmu gue juga belum nyampe ke situ. Kita sama-sama belajar, tapi gue akan sharingkan apa yang kira-kira bermanfaat buat gue, yang gue udah rasain, dan gue akan sharingin ke teman-teman. Jadi gue bikin resolusi seperti tadi. Bolak-balik ngomong resolusi. Intinya itu guys. Jadi kita mulai awali dengan 2022. Lupain yang udah lalu, apa yang udah terjadi. Apa yang udah terjadi nggak bisa lo rubah, betul? Apa yang belum terjadi itu nggak bisa kita kontrol juga, ya nggak? Yang lo punya momen adalah momen sekarang. Lo nikmatin, lo syukurin. Emang bacot gue gampang banget bilang lo nikmatin, lo syukurin. Emang segampang itu, tapi yang menjalani kadang kan susah. Gue paham guys, gue paham. So intinya sekarang gue mau mengajak, kan gue tadi intinya mau menebarkan segala sesuatu yang positif. Jadi buat teman-teman yang nonton video gue kali ini, kita tahun 2022 sama-sama tajir, banjir cuan bersama, sehat semuanya, bahagia, happy selalu, oke? Sehat, bahagia, kaya raya. Tuh mantra gue 3, sehat, bahagia, kaya raya. Yoi. Oke, ambil pulpen. Tadi pokoknya lo tulis segala sesuatu, jangan pakai kata pengen atau ingin, tapi tulisan itu lo tulis seakan-akan lo udah punya yang lo inginin. Misalnya tadi gue bilang 2022 timbangan gue 50 kilo. 2022 itu gue hamil. Misalnya gitu ya. 2022 gue beliin rumah buat mak gue. Mak gue seneng banget gitu. Nah, lo tulis itu resolusi lo apa. Nanti gue akan bahas kalau kalian tertarik lebih jauh tentang hal ini, dibahas lebih dalam. Gue nggak tahu apa yang lebih dalam yang akan dibahas, tapi intinya aku seneng banget say hi ke kalian. Apa kabar kalian semuanya? Pokoknya semoga kalian semua dalam keadaan sehat, happy, bahagia gitu kan ya. Sebahagia gue hari ini, lo lihat gue tuh, oh ya, kalau kalian nggak mood, kalian bete, kalian drop, itu energi lo tuh low. Kayak energi lo tuh low, lo akan menarik segala sesuatu yang nggak baik juga. Tapi ketika lo mandi, lo fresh, lo dandan, lo catokan, lo make up sedikit kayak gue hari ini, pakai parfum sedikit, lo cium, rasanya tuh happy guys. Lo happy, mood lo bagus. Ketika lo mood lo bagus, lo tuh menarik segala sesuatu yang baik. Lo yang baik itu sih yang gue mau share ke kalian. Hal simple, sesimpel itu. Jadi awali hari lo dengan se-happy mungkin dan seoptimis mungkin lo nggak tahu tahun 2021 gue udah hancur banget, Pak. Tahun 2022 ya gue jangan. Pokoknya kita sama-sama tahun 2022 gue udah bilang kita sama-sama sehat, bahagia, kaya raya. Gue nggak ngerti apa yang terjadi tahun 2022, tapi gue yakin dan gue optimis dan percaya gue, lu, kalian semua yang dengar video ini, kita sama-sama banjir cuan, sehat dan happy selalu, dan bahagia selalu, dan semuanya sehat-sehat. Iya nggak? Pokoknya tahun 2022 bakalan keren banget. Oke guys. Gue ngomong apa sih? Intinya itu ya. Jadi intinya gue pengen kita sama-sama kayak memandang segala sesuatu positif, mempunyai energi yang baik, happy, bahagia, pokoknya yang positif yang baik. Apapun kondisi lo saat ini, segala sesuatu nggak ada yang abadi. Lo sedih, tenang aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi nanti lo nggak akan sesedih hari ini guys. Gitu juga ketika lo nggak punya duit hari ini bukan akhir segalanya. Lo minggu depan, bulan depan, kita nggak akan tahu bagaimana Tuhan buka pintu rezeki lo, tapi lo harus usaha. Kalau tidur doang di kasur, bagaimana rezeki mau datang? Betul? Oke guys, jangan lupa di like, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Jangan lupa komen, kita akan bahas apa. Habis ini tadi yang gue udah bahas, gue akan bahas relationship, baik sama keluarga, sama saudara, mental health, kemudian juga mental illness, segala macam gue akan bahas karena gue juga punya penyakit mental.
Kemudian juga apa namanya, kita akan bahas masalah investasi, keuangan, pekerjaan, percintaan. Kemudian juga kita akan bahas masalah seks, kita akan bahas masalah parenting, kita akan bahas banyak hal. Gue akan menjadikan YouTube channel Eva Saragih sekeren itu, sekece itu, seasik itu buat teman-teman ngobrol apapun ada di channel gue. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Muah.